Welcome, Pastor Christopher Tabiheru. Welcome, Hormat, Pastor Kak. Christopher Heru. Selamat sore, Hani. Seru banget, wah. Thank you. Welcome. Meriah banget sambutannya. Mudah-mudahan nggak disambitin habis gue sharing ya. Thank you teman-teman buat kehormatannya, senang bisa beribadah bersama, melayani bersama, dan menyembah Tuhan bersama. Dan dapat satu tema yang menurut gue sentral ya. Karena gue percaya semua manusia itu sebenarnya penyembah. Ini pertanyaannya, nyembah siapa? Itu pertanyaannya. Masalahnya nggak banyak yang nyembah Yesus. Banyak yang nyembah yang lain-lainnya. Jadi penyembah berhala. Segala sesuatu selain Yesus itu berhala. Ya, jadi sekali lagi semuanya penyembah. Jadi penyembahan ini satu isu yang sentral. Ya, persembahan juga berkaitan sama itu. Jadi kita akan belajar ada beberapa hal yang kalau dari caption IG ya, yang aku repost gitu, ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana menjadi seorang penyembah? Apa yang dilakukan seorang penyembah dan bagaimana membangun gaya hidup penyembahan. 3 hal itu yang mencoba dijawab, tapi mungkin udah dibahas kemarin tentang apa dulu, karena sebelum menyembah kalian udah harus tahu dulu apa. Mungkin akan gue sedikit review. Gue nggak tahu apa yang dibagiin minggu lalu, tapi mudah-mudahan sebagai jadi pengingat aja gitu ya. Karena kalau bicara penyembah, ya harus tahu dulu penyembahan itu apa. Ya, worship itu apa. Kita Roma 11 ayat 36. Sorry, Roma 12 ayat 1 dulu deh. Kita ke Roma 12 ayat 1. Teman-teman di rumahnya buka Alkitab sendiri. Make it personal, take it personal. Gue selalu bilang kayak gitu. Ya, semua ayat firman Tuhan yang lagi lo buka itu buat lo. Ya, dan jadikan Alkitab lu personal sehingga lu kenal banget. Jadi kalau disuruh dibuka, misalnya Matius 6:33, lu udah karena udah pernah ke situ, bukanya lebih cepat. Jadi karena lu udah familiar sama Alkitab lu sendiri. Ya, gua oleh anugerah Tuhan jadi duta Alkitab Jurnal dari tahun 2019. Gua kasih tagline take it personal sama make it personal. Makanya Alkitab Jurnal sebenarnya harusnya samping-sampingnya yang kosong tuh ditulis, catat banyak macam-macam atau digambar. Pokoknya make it personal aja. Ya, harus menyadari bahwa itu buat lu. Ya, Alkitab nggak ditulis tentang kita, tapi tentang Tuhan, tapi ditulis untuk kita. Ya, karena Tuhan untuk kita. So ya, di Roma 12 ayat 1 dikatakan tentang ibadah yang sejati. Ada kata persembahan juga di situ ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah, karena ayatnya dimulainya agak canggung dengan kata karena itu, kita harus cari tahu itunya itu apa. Gue nggak sekolah Alkitab, tapi gue tahu cara-cara baca Alkitab yang benar. Ya, harus tahu konteks, harus nggak boleh males ngulik, nggak boleh males baca, nggak boleh asal-asalan bacanya, nggak boleh cuman baca doang, cuman tahu doang, harus taati. Ya, banyak peraturan-peraturan yang seperti itu. Ada orang nanya, Alkitab yang boleh dicoret-coret ya Pak? Gue bilang yang nggak boleh tuh Alkitab itu adalah nggak dibaca. Itu yang nggak boleh, harus dibaca soalnya. Ya, dan nggak boleh cuma dibaca doang, lu cuma sekedar tahu. Cukup tahu itu nggak cukup tahu itu nggak cukup, harus taat. Buat apa banyak tahu kalau nggak banyak taat, gitu. Ya, karena itu, karena apa? Kita coba cari tahu. Puji Tuhannya di ayat sebelumnya ada penjelasan tentang itunya tuh apa. Kalau nggak kita bingung, kita lagi ngebahas apa. Karena apa? Karena itu. Apa itu? Roma 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36 dikatakan sebab, gue tungguin deh. Yang gue tungguin, Roma 11 ayat 36. Boleh? Ada yang jadi bantuin gue sharing apa nggak sih? Apa kelihatan atau gue nggak bisa lihat? Tunggu sebentar, Kak. Oke. Andreas. Coba. Tunggu sebentar, nanti kita Gue bantu coba nggak share ya, terlalu Kak. familiar sama Google Meet soalnya. Kalau gue sharing, gue nggak bisa lihat muka gue sendiri, yang adalah membingungkan juga. Dan nggak bisa lihat lu semua. Jadi antara nyambung apa nggak nyambung, gue agak kurang nangkep. Gitu. So ya, Roma 11 ayat 36 adalah konteks dari apa yang kita baca tadi. Karena itu, karena apa? Ya, ini satu kebenaran yang harus kita ingat selamanya. Sebab segala sesuatu, semuanya adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Titik 2 artinya intinya adalah bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, karena apa? It's all about him. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia. Ya. Konteksnya itu. Ya. Karena it's all about him baru ya, Roma 12 ayat 1 baru jadi kita bisa baca ayatnya dengan benar. Ya. Karena it's all about him. Ayat 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kenapa? Tuhan Rasul Paulus pakai kata-kata demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Karena itu ciri-ciri, teman-teman. Ciri-ciri dari orang yang mensyukuri dan menyadari kemurahan Tuhan. Ciri-cirinya adalah apa? Mudah dinasehati.
Gitu. Kalau diiming-iming sama yang lain belum tentu kepancing. Misal contoh, lu terlahir di keluarga kaya. Kalau lu diiming-iming kalau ikut Tuhan Yesus lu nurut nanti diberkati jadi kaya, nggak tertarik. Kenapa? Lu udah kaya. Berarti ya. Kalau lu sehat walafiat, kalau ikut Yesus sebuah sakit lu disembuhkan. Ah, gue baik-baik aja, gue sehat-sehat aja tuh, nggak menarik. Ya, tapi kalau diingatkan kemurahan Allah, semua orang langsung memperhatikan. Karena pada akhirnya kita ini ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Ya, bukan kuat dan gagah kita, bukan baiknya kita, tapi baiknya Tuhan, anugerah Tuhan semata gitu. Ya. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, karena it's all about him, brothers and sisters. Rasul Paulus manggil yang baca nih setara sama dia nggak ngerasa superior, merasa lebih kudus, lebih layak, lebih pantas. Ya, enggak. Dia menganggapnya brothers and sisters berarti sepantaran. Dia selalu menganggapnya seperti itu. Ya. Karena it's all about him, brothers and sisters, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ini isi nasihatnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Di sini penggambaran tubuh adalah ungkapan untuk seluruh keberadaan kita, your whole existence, seluruh keberadaannya. Ya, tubuh, jiwa, roh, akal, budi, resources, waktu, emosi, perhatian, semuanya. Ya, itu bicara keberadaan kita, seluruh keberadaan kita. Nasihatnya adalah supaya kita mempersembahkan seluruh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Nah, ini kata-kata muncul di sini. Ya, kata worship. Kata yang dipakai ibadah itu adalah saduran langsung dari avoda namanya. Ya, avoda itu bahasa asli. Ya, kadang ditulis abodah juga. Artinya worship. Ya, artinya penyembahan. Artinya ternyata bukan cuma itu. Ternyata artinya justru adalah worship, work, and service. Lucu, 1 dari 3 arti baru worship. 2 arti lain adalah kerja sama melayani. Unik ya? Worship, penyembahan, bekerja, dan melayani. Basically, avodah means ministry, pelayanan. Dan nampaknya dari arti yang ini aja kita tahu bahwa ibadah jelas lebih dari cuma sekedar beberapa jam di hari Minggu atau di hari kayak gini misalnya. Ya, jauh lebih dalam dari itu. Tapi seluruh apapun yang kita kerjakan ya, seluruh tubuh kita sebagai persembahan, ya, keberadaan kita sebagai persembahan, dan apapun yang kita kerjakan sebagai penyembahan. Itu dia. Ya, dari kata avoda atau worship, work and service, pelayanan. Nah, berikutnya yang mesti dijawab adalah beberapa pertanyaan tadi. Ya, gimana menjadi seorang penyembah? Atau penyembahan macam apa? Atau penyembah macam apa yang Tuhan cari kan gitu. Yohanes 4. Pasti udah pada tahu ya, gue bakal ke situ. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Ya, kenapa gue mulai dari ayat 22 biar tahu konteks. Sekali lagi baca Alkitab itu jangan ayatiah, harus Alkitabiah. Meaning lo harus ngerti nilai ngomongin apa. Ya, kalau nggak bahaya lo ntar jadi kayak saksi Yehova yang cuman pandai mengkutip-kutip satu-satu ayat tanpa tahu konteksnya apa. Ya. Dari ayat 22 dulu, kamu menyembah apa yang kamu nggak kenal. Atau siapa yang kamu nggak kenal, kami menyembah yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa Yesus ngomong gitu? Karena Yesus orang Yahudi dan dia yang akan menyelamatkan Anda dan saya seluruh umat manusia. Ya, kalau Yesus jadi orang Indonesia, keselamatan datang dari bangsa Indonesia. Cuma Indonesia zaman itu belum ada ya. Dan Tuhan memilih jadi orang Yahudi. Kan gitu. Ya dong, kalau dia datang dari surga, dia harus pilih jadi orang apa dong? Ya kan nggak kayak di film India yang tentang Tuhan yang benar cuma satu, sisanya Tuhan bikinan agama yang gitu. Film itu tuh, gue lupa judulnya apaan. Jadi kayak alien gitu datang dari surga, nggak jelas, random, nggak jadi orang apapun. Ya enggak, Tuhan memilih jadi orang Yahudi ketika dia jadi manusia. Firman Tuhan. Maka Yesus bilang gitu. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Problemnya berarti apa? Nggak mengenal yang disembah. Benar ya? Nggak mengenal yang disembah. Ya, jika pengen tahu kita mestinya jadi seorang penyembah yang seperti apa, kita harus jadi penyembah yang mengenal yang kita sembah. Ya, tetapi saatnya akan datang. Tuhan Yesus ngomong lagi. Dan sudah tiba kapan? Sekarang. Kapan? Ketika Yesus ada di situ. Barang si perempuan ini, perempuan Samaria yang ngambil air di sumur tapi siang-siang bolong. Yang menghindari ibu-ibu yang lain karena dia pelakor. Ya, jadi kalau datangnya pagi-pagi bisa dipukulin sampai mati sama ibu-ibu yang lain. Dia ini perempuan gak benar lah bahasanya seperti itu. Tapi ini menarik karena Yesus
menyatakan kepada kita semua bahwa ternyata Injil itu berita baik yang harus semua dengar, khususnya justru orang-orang yang seperti ini. Ya. Secara khusus tapi secara umum semuanya harus dengar. Ya, semua orang harus tahu siapa Yesus dan apa yang dia kerjakan. The gospel is for everyone. Injil itu buat semua orang. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah ini harus benar. Penyembah yang benar yang kayak gimana? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bicara tentang kebenaran tentunya firman Tuhan. Dalam roh artinya rohnya itu huruf kecil, di situ roh kita connect dan mengenal Bapa. Ingat Bapa itu roh. Ya gimana cara bisa kenal firman, kebenaran? Jadi jangan apa kata orang. Ya kulik sungguh-sungguh, cari tahu. Dan imani, rindukan pengalaman sama Tuhan. Almarhum bokap gua walaupun dosen sekolah Alkitab 41 tahun, dia selalu bilang jangan cuma belajar banyak tentang Tuhan, tapi rindukan untuk mengalami Tuhan. Minta sama dia, pasti Tuhan izinkan. Ya, jangan cuma banyak berteologi doang. Cuma teori aja, tapi harus ngalamin Tuhan. Ya, karena penyembah yang itu yang Tuhan cari. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang mengenal dia sungguh-sungguh sehingga kenal, sayang, percaya, nyembah. Nyembah itu tahap terakhir, teman-teman, sejujurnya. Kita nggak bisa menyembah yang kita nggak kenal. Kita nggak bisa percaya sama yang kita nggak sayang. Kita nggak bisa sayang sama yang kita nggak kenal. Ya. Kenal, sayang, percaya, menyembah. Stepnya jauh sebenarnya. Ya, tapi gue nggak ada waktu untuk ngulik ini. Intinya adalah harus mengenal dulu. Ya, karena ini yang Tuhan cari, penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan cari, penyembah yang macam itu. Ya Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya harus sungguh-sungguh mengenal dia sampai kedalamannya. Dan Roh Kudus bantuin kita untuk mengenal Bapa sampai ke situ. Ya, dan segala sesuatu yang kita bisa tahu dan kenal tentang Bapa ada dalam diri siapa? Yesus. Ya pastikan, makanya apa? Ingat semua manusia itu penyembah. Pertanyaannya nyembah siapa? Nyembah Yesus bukan? Ya mudah-mudahan di sini dari sekitar 40-an orang bareng gue ya, nggak ada lagi yang bisa dibego-begoin dan bilang kayak, oh yang Tuhannya kan sama kak, agamanya doang yang beda gitu ya, yang lagi kepikiran mau tukar Yesus sama jodoh gitu. Itu bukan jodoh kalau lu harus menukar Yesus dengannya. Itu namanya bodoh, teman-teman. Ya, jadi nggak usah dipikirin. Ya, jangan kemakan, dia bilang kita nyembah Tuhan yang sama. Enggak. Coba lu tanya, lu nyembah Yesus bukan? Coba tanya, Tuhan lu Yesus bukan? Jawaban dia pasti bukan. Kalau gitu kita nggak nyembah Tuhan yang sama. Kalau gitu dia bukan true worshippers. Dia nyembah yang lain selain Yesus. Ingat, nggak ada Tuhan selain Yesus. Tuhan kita Yesus. Nggak bisa kita bilang, oh Tuhannya sama kok. Tuhan dia Yesus bukan? Kalau bukan berarti beda. Ya. Nggak tahu apa gue ngomong ke sini. Nggak penting juga. Lanjut. Nggak penting, penting banget. Karena itu yang dicari. Ya. Penyembah yang macam apa yang dicari sama Tuhan? Yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, percaya, dan rindu untuk mengabdi, menyembah Tuhan yang benar. Ya. Berikutnya yang mesti dijawab adalah bagaimana? Nah, kita langsung loncat aja ke sini ya. Ini intinya soalnya. Bagaimana membangun gaya hidup penyembahan? Coba kita habisin waktu kita di sini. Kolose 3 ayat 17 sampai 24. Kita habisin waktu kita di Kolose 3 ayat 17 sampai 24. Dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya lu lakukan ini buat siapa? Tuhan Yesus. Bukan cuma bawa namanya doang. Ya bukan mencatut namanya demi kepentingan lu sendiri. Itu namanya memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ada hukum ketiga dari hukum Taurat yang melarang hal itu. Jangan pakai nama Tuhan sembarangan. Ya di sini berapa orang harus bertobat? Kalau lagi nembak cewek, jangan bawa nama Tuhan. Please. Kalau lu suka, bilang suka. Nggak usah bilang Tuhan berkata bahwa kamu tuh jodoh aku. Yes. Jangan. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Dan cewek juga sama, kalau nggak suka bilang nggak suka. Nggak usah bawa nama Tuhan. Tapi kadang gini tekanan diberikan ketika yang cowoknya bawa nama Tuhan. Dek, Tuhan bilang kamu tuh jodoh aku. Gitu. Waduh, gimana ya?
nggak suka lagi. Akhirnya dia ada pressure untuk juga bawa nama Tuhan karena nembaknya pakai nama Tuhan. Akhirnya dia bilang ini, oh ya udah bang, ya Pak, aku tanya Tuhan dulu ya bang, gitu. Ya, yang gini-gini nih. Yang berapa hari berselang, akhirnya temuan lagi terus nanya lah si abang ini, gimana? Ada kabarnya dari Tuhan, gitu. Terus kata si ceweknya nih bang, jadi gini loh bang, maaf kali ya bang, Roh Kudus bilang abang bukan jodoh aku. Ais, pahit banget. Pahitnya dunia akhirat. Kenapa? Karena bukan cuma cewek yang nolak nih abang nih. Roh Kudus juga nolak dia. Bayangin tuh. Jadi udahlah, gak usah bawa nama Tuhan lah. Ya nggak usah yang aneh-aneh. Yang fair-fairan aja, yang sportif. Kalau lu suka, lu bilang suka. Ya, kalau ternyata ceweknya nggak suka, sama tinggal bilang nggak suka, you're not my type, kamu bukan tipe saya, sorry, kamu tuh baik. Tapi kan nggak semua yang baik harus kejadian sama saya. Ya, nggak semua yang datang di hidup saya harus saya pacarin, ya kan? Tiap hari ada tukang paket datang ke rumah paket. Apa kamu mesti dipacarin karena abang paketnya datang ke hidupmu kan gitu? Nggak semuanya mesti dipacarin ya. Kenapa ngomong kesini lagi? Gue nggak tahu. Karena di umur-umur kayak gini, jujur penyembahan jadi sesuatu yang terlalu jauh karena kita pikirin pacaran. Itu yang kita pikirin. Ya, dari semua survei buku-buku rohani di Indonesia yang paling laku yang berkaitan sama pacaran. Dari semua postingan yang paling banyak view-nya tentang pacaran udah pasti. Karena itu yang paling dikepoin sama orang-orang. Nggak tahu kenapa. Ya padahal nggak mestinya pacar jadi berhala. Nggak ada dari kita yang harusnya jadi pengabdi mantan. Nggak ada. Apalagi pengabdi setan ya. Aduh, janganlah. Kita harus jadi pengabdi Tuhan semua, benar ya? Coba lihat. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Everything. Every single thing. Ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Kristus. Berarti mengucap syukur karena apa? Pengorbanannya. Ya, karena apa yang dia lakukan bagi kita di atas kayu salib. Ya, dalam nama Yesus sambil bersyukur karena pengorbanan Yesus kepada Bapa. Ya, semuanya yang kita lakukan, semua. Jadi nggak ada yang kayak sekuler atau rohani, semua. Ya, di sini akan kelihatan mulai ayat 18 sampai 22 akan kelihatan secara praktikal, tergantung lu siapa dan lu apa posisinya. Ya, bagi para istri, worship means tunduk sama suaminya. Ya, itu worship kepada Tuhan. Karena itu yang seharusnya di dalam Tuhan. Ya, bahasa Indonesia masa kini mencatat begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Ya, jadi istri-istri Kristen menunjukkan kekristenannya, menunjukkan kerohaniannya, melaksanakan penyembahannya dengan cara tunduk sama suaminya. Ini nggak umum, sekali lagi penyembahan biasanya cuma seputar kebaktian di gereja. Terus di rumah berhenti nyembah gitu. Pelayanan cuma di gereja, di rumah berhenti melayani gitu. Ya, sebagai istri ini akan terlihat paling jelas. Sanggup nggak, rela nggak, mau nggak tunduk sama suaminya. Ya. Berikutnya ayat 19, sebagai suami, kalau posisinya sebagai suami. Ya. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi penyembahan bagi seorang suami akan terlihat dari bagaimana dia mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Unik ya. Sekali lagi, nggak umum. Biasanya kalau penyembahan bau-baunya kebaktian, nyanyi, ya kan, pelayanan di gereja. Kalau di rumah beda lagi. Enggak, di rumah penyembahan tetap berlangsung. Ingat, semua kita itu penyembah. Pertanyaannya nyembah siapa? Artinya apapun yang kita lakukan adalah penyembahan. Dan kita. Apapun. Makanya lakukanlah apa? Dalam nama Yesus. Sambil bersyukur kepada Bapa. Karena istri nggak bakal bisa tunduk sama suaminya kalau nggak ingat akan Kristus. Kalau nggak takut Tuhan nggak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh untuk tunduk. Ya. Dan kerap kali rasanya emang mestinya suami kayak gini nih nggak usah wah tinggalin aja lah orang kayak gini rasanya. Tapi sekali lagi karena istri-istri ini tunduk, ya takut akan Tuhan makanya tunduk sama suaminya. Interesting. Sebuah ungkapan bentuk gue sebut sebagai expression of worship, ekspresi dari penyembahan kepada Tuhan terlihat dari penundukan diri istri kepada suami dan suami menunjukkannya dengan cara mengasihi istri dan gak berlaku kasar terhadap dia serese apapun, semenyebalkan apapun, senyolot apapun. Gak kasar. Ya, gak benci. Tapi tetap mengasihi.
Ya, sebagai anak-anak mungkin paling relate, berapa dari lu mungkin masih di rumah orang tua lu karena masih di umur-umur yang sekian gitu ya. Hai anak-anak, ini dia penyembahan lu. Taati orang tua lu dalam segala hal. Ya, dalam segala hal gimana Kak kalau gue disuruh bikin dosa gimana? Ya enggak gitulah. Ya. Dalam segala hal di sini kalau lu baca di bagian lain ada di kitab Efesus lu akan ngelihat Rasul Paulus bilang adalah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya, selama instruksinya atau perintahnya sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan. Kalau enggak, kita dengan rendah hati dan sopan bilang, Mom, I cannot do it. Karena ini melanggar firman Tuhan. I love you. Tapi kayaknya kita nggak harus minjem duit lagi deh. Ya, terus kabur-kaburan ketika ditagih, enggak. Ya, nggak usah. Aku coba cari kerja. Kita nggak usah minjem lagi. Kita nggak usah nipu orang lagi, Tuhan nggak suka. Buat apa kita berdoa sambil kita bikin dosa? Kita berdoa Tuhan berkatin kita, cukupkan kita, tapi cara kita mendapatkan berkat itu dengan cara hikmat kita sendiri, pengertian kita sendiri dengan cara yang duniawi, itu namanya dualisme. Ya. Minta tolong sama Tuhan sambil ngajak ribut Tuhan tuh gimana gitu. Ya. Artinya harus sesuai dengan firman Tuhan, tentunya. Dan sekali lagi penyembahan anak-anak Kristen terlihat dari ketaatan mereka kepada orang tua mereka. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan, itu yang Tuhan suka. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kalau anak-anak Kristen bernyanyi lagu itu dari hati mereka, kelihatan dari hidupnya mereka taat sama orang tuanya. Karena itu yang Tuhan suka. Ya, itu yang Tuhan suka. Dan rasanya akan berat tentunya bagi mereka yang orang tuanya jauh dari ideal. Bagi teman-teman yang orang, lu nggak tahu kayak bapak gua, lu enak ngomong bapak lu pendeta. Gitu. Ya, sebenarnya ini nggak ada urusan sama bapak lu kayak gimana sih. Ini urusan lu sama Tuhan. Ingat, worship itu urusan lu sama Tuhan. Dan buahnya yang akan bisa dinikmati sama sekeliling lu. Ya, beberapa orang tua dari teman gua yang gua bina, gua muridin, berubah karena anaknya berubah, tadinya ngelawan jadi taat. Tiba-tiba bapaknya datang ke gereja, ngumpet-ngumpet di belakang. Ikut kebaktian. Padahal kalau dulu diajakin nggak pernah mau. Dimulai dari apa? Anaknya yang makin lama makin taat, makin helpful, makin sopan. Bapaknya datang sendiri. Setiap kayak anaknya nanya, loh, papi kok kemari? Kan mau jemput kamu, udah selesai kan kebaktian? Udah dari tadi, enggak, baru datang. Padahal enggak, dari tadi udah di belakang. Curi-curi. Curi-curi mau lihat nih anak gue diapain sih di kebaktian. Di gereja diapain sih anak gue. Kok bisa kayak gini gitu. Ya. Teman-teman, itu yang terjadi ketika kita nggak cuma jago kebaktian di gereja, tapi jadi anak yang berbakti di rumah. That's worship right there. That's avoda. Itu dia, penyembahan. Ya. Berikutnya, Bapak-bapak, ini ada himbauan buat para orang tua, khususnya bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak yang paling bermasalah biasanya. Ya. Padahal bapak-bapak ini punya tugas berat, kita merepresentasikan Bapak di sorga kepada anak kita. Berapa banyak orang yang ilfil sama Bapak di sorga karena Bapak di dunianya belangsak. Itu belangsak apaan Kak? Tanya sama yang ngerti, itu bahasa Betawi. Ya. Berapa banyak yang jadi terhalang pandangannya tentang Tuhan karena ngebayang kalau dengar Bapak, ingat bapaknya yang begajulan. Ngerti ya? Makanya langsung himbauan di sini spesifik buat para bapak-bapak. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya mungkin di sini ada udah menikah, udah punya anak. Ya jangan sakiti hati anak artinya bukan dimanjain, bukan. Tapi perlakukan dia sebagai manusia seutuhnya. Dia punya hak untuk berbicara, untuk didengar. Ya, untuk dimengerti. Untuk punya pendapat sendiri. Ya walaupun mungkin nggak sesuai sama yang lu mau, tapi ya kasih pengertian, jangan digambrengin, jangan dibentak, apalagi dipukul mulu kerjaannya. Jadi apa dia? Ya. Maka kalau lu perhatiin gue khotbah nggak pernah ngebentak. Lu mau tahu kenapa? Karena gue nggak pernah dibentak sama bapak gue dan sama bapak gue. Ada yang pernah dibentak sama Tuhan di sini? Gue nggak pernah. Makanya gue nggak bisa bentak-bentak. Gue kalau khotbah bentak-bentak capek. Karena gue nggak dibesarkan dengan nilai itu. Jadi seluruh dunia bisa membentak gue.
Tapi nggak akan memancing gue jadi orang yang suka bentak-bentak, karena gue nggak pernah dibentak sama almarhum bapak gue, dan juga nggak pernah dibentak sama bapak gue yang di surga. Mereka pribadi-pribadi, ayah-ayah yang lembut, ya, yang menghormati pilihan bebas yang dia berikan sendiri. Almarhum bapak ngobrol, orang tua cuma bisa mengarahkan, memberikan masukan, tapi pilihan ada di tangan anak. Kita nggak bisa paksa anak kita untuk milih. Itu namanya kita menyakiti hatinya, seolah dia bukan manusia, kita yang manusia. Ya, karena kalau hatinya udah tawar, udah nggak ada gunanya, nggak bisa diasinkan lagi. Ini kepahitan yang bisa beresin cuma Tuhan. Ya. Lanjut, 3 ayat terakhir. Hai hamba-hamba, mungkin ada yang udah kerja jadi karyawan. Ya, ini dia mentalnya harus seperti ini. Penyembahan bagi kalian akan terlihat seperti ini. Ya, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Bos lu, atasan lu, tunduk, taat. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jangan dengan mental penjilat kayak orang-orang yang lain yang bukan anak-anak Tuhan. Ya, kalian apa? Taatilah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. That's worship buat para karyawan dan karyawati Kristen. Ya, sekali lagi jangan cuma jago kebaktian di gereja. Harus jadi pribadi-pribadi yang berbakti kepada perusahaan, kantor, tempat dia bekerja. Karena itu penyembahan, that's what worship like for you. Oke. 23-24, 2 ayat terakhir. Boleh langsung turunin ke bawah aja dua-duanya. 23-24, di scroll boleh. Siap. Apapun juga yang kamu perbuat, apa aja, semua yang kita lakukan. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Bicara worship, karena worship harus dari hati. Itu ekspresi hati. Ya, bukan pencitraan. We are not worship to impress. Kita nggak menyembah untuk memukau. Untuk dikagumi orang-orang. Wah, gila rohani banget nih orang. Gila doanya panjang banget. Rohani banget. Gila bahasa rohnya lancar banget. Gitu. Ya. Enggak. We worship to express, bukan impress. Express means kita mengungkapkan apa yang di hati kita atau siapa yang di hati kita. Ya kan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Nggak ada yang rohani atau sekuler, semuanya penyembahan, teman-teman. All is worship. Semuanya avodah, semuanya itu ibadah. Ya, worship, work, sama service. Semuanya. Semuanya penyembahan. Diri kita persembahan. Ya, yang kita lakukan semuanya adalah penyembahan. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi hendaknya semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan hanya untuk Dia. Dan hanya upah yang dari Dia yang kita nantikan. Bukan penghargaan manusia. Ya, karena kalau kita cari penghargaan manusia, penyembahan kita bukan penyembahan. We not worship to express, but to impress. Ya, biar dikagumi orang-orang. Hebat ya. Cinta Tuhan banget kayaknya ya. Gitu, kayaknya. Right. Enggak. Ya. Dan nggak hitung-hitungan jadinya. Karena kita lakukannya untuk Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau nggak dihargain sama manusia, kita nggak berhenti menyembah Tuhan. Kita nggak berhenti melayani. Kita nggak berhenti. Ya. Karena kita tahu dari Tuhan kita akan terima bagian tentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan Anda dan saya siapa? Hambanya. Ini dia. What to do and how to live as a worshiper. Harus menyadari bahwa seluruh keberadaan kita adalah persembahan. Diri kita adalah persembahan dan semua yang kita lakukan semuanya adalah penyembahan. That's what we need to do. Itu yang harus kita lakukan. Yang itu kita harus hidup seperti itu. Jadi nggak membagi. Nggak dua dunia. Church mode on hari Minggu apa Sabtu mungkin kalau agak lebih rajin. Ya Senin sampai Jumatnya senggol bacok mode on. Nggak bisa. Nggak ada yang kayak gitu. Kita Kristen full time. Setuju ya? Kita full time worshipers. Kita ini penyembah-penyembah sepenuh waktu. Setiap saat. Sampai kita pulang atau sampai Tuhan jemput lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kubagi sederhana, teman-teman. Sekali lagi kita mesti memandang diri kita sebagai hamba Tuhan. Ya, siapapun yang melayani Kristus. Kristus adalah Tuhan, berarti kita yang melayani Kristus adalah hambanya. Mungkin profesi lu bukan pendeta.
Ya, tapi nggak ada urusannya. Ya, hamba Tuhan nggak bicara tentang profesi, hamba Tuhan bicara tentang devosi. Devosi artinya untuk siapa kamu melakukan yang kamu lakukan. Ya, lebih dari gimana, tapi lebih ke untuk siapa, dan siapa itu lo kenal nggak? Ya, ingat penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Right? Kenal, sayang, percaya, devosi, devoted, mengabdi, melayani. Ya, aku berdoa biar kita menyadari hal ini sehingga nggak ada lagi yang anggap dia cuma jemaat biasa, nggak ada jemaat biasa. Kita semua hamba Tuhan. Jadi live as one, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Ya, ada bonus satu ayat mungkin bisa tolong dibantu buka. Gue tadi nggak kepikiran, cuma Roh Kudus tekan gue untuk bagiin ini juga. Ntar ya, karena nggak maksud buka. Ayatnya adalah 1 Petrus 2 ayat 16. Tolong, Pastor Andreas. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang merdeka yang tidak menyalahgunakan kemerdekaannya. Hamba Tuhan adalah karyawan yang tidak menyalahgunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan di pekerjaannya. Kerja ngasal, yang ngajak ribut semua orang, tantang petenteng, nggak sopan sama atasan, semena-mena, karena atasan satu gereja sama dia. Enggak gitu ya. Enggak. Ya, yang menikah, punya suami, punya istri, yang punya anak-anak, yang masih tinggal bareng orang tua. You know what to do. You know exactly what to do. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Itu sih Pak. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan sederhana. Selamat menyembah sampai Tuhan datang atau kita pulang. Full time worshipers. Thank you.